Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramdan Prastia dari Universitas Mercubuana Pejaten, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya ingin mereview tugas 1 forum 6, yaitu di sini saya ingin membahas tentang berpikir positif, komunikasi efektif, dan kepemimpinan dan disiplin. Berpikir positif. Berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri orang lain dan situasi yang dihadapi. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Sebenarnya, masih banyak definisi dari positive thinking. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua harus dihadapi dengan berpikir positif. Dengan memiliki pikiran yang positif, kehidupan juga akan menjadi lebih baik serta bahagia. Karena berpikir positif akan membuat kita jauh lebih tenang, lebih terbuka, dan terkadang ide baik pun akan bermunculan saat kita berpikir positif. Indikator berpikir positif. Yang pertama yaitu percaya diri. Bila seseorang memiliki pikiran yang positif, maka ia akan yakin pada dirinya sendiri serta pada orang lain. Berkat pikiran yang positif, seseorang menjadi lebih berkeinginan untuk mencoba hal-hal yang baru serta mencoba berbagai kesempatan. Lalu ada inisiatif. Percaya diri juga menjadikan seseorang sebagai pribadi yang penuh inisiatif. Keyakinan bahwa hidup ini positif dapat menimbulkan keinginan kuat dalam diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Lalu yang ketiga yaitu ketekunan. Bila seseorang yakin bahwa hal-hal yang positif akan terjadi, maka orang itu akan tetap tekun berusaha hingga hal-hal positif itu benar-benar muncul. Bahkan bila ada berbagai halangan sekalipun akan tetap pantang mundur. Lalu yang keempat yaitu kreativitas. Jika pikiran seseorang tertuju pada hal-hal yang positif, maka akan tumbuh keinginan besar pada diri orang itu untuk terus menyelidiki, bertanya, serta mencari tantangan-tantangan baru. Manfaat berpikir positif. Berpikir positif mampu membuat bertahan lebih kuat ketika mengalami kondisi terpuruk atau hancur akibat masalah yang dihadapi. Eh, Juga cenderung mampu melihat potensi untuk bangkit dari krisis dan trauma, serta mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Nah, di bawah ini beberapa manfaat dari berpikir positif. Yang pertama yaitu mengatasi stres. Berpikir positif membantu mengatasi situasi stres, mengabaikan pikiran negatif, menggantikan pikiran pesimis menjadi optimis, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres. Ketika ketika mengembangkan sikap positif, kita bisa mengontrol hidup dengan baik. Lalu yang kedua yaitu menjadi lebih sehat. Pikiran kita secara langsung mempengaruhi tubuh dan bagaimana cara bekerjanya. Ketika ketika mengganti pikiran negatif dengan ketenangan, kepercayaan dan kedamaian, bukannya dengan kebencian, kecemasan dan kekhawatiran, maka kita akan merasakan kesejahteraan dan ini berarti kita tidak mengalami gangguan saat tidur. Tidak merasakan ketegangan otot, kecemasan, dan kelelahan. Orang-orang yang berpikir negatif lebih mudah terkena depresi. Lalu yang ketiga itu percaya diri. Dengan berpikir positif, maka lebih percaya diri dan tidak untuk mencoba menjadi orang lain. Jika tidak percaya diri, tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lalu yang keempat itu bisa mengambil keputusan yang benar. Berpikir positif mencegah kita memilih keputusan yang salah ataupun melakukan hal yang bodoh yang kemudian kita sesali. Berpikir positif membuat kita memilih keputusan dengan tepat. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan fokus. Menggunakan pikiran positif membantu lebih fokus saat menghadapi masalah. Jika berpikir negatif akan membuang waktu dan energi saja. Lalu ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran, atau informasi dari mengirim pesan komunikator kepada penerima pesan komunikan yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Komunikasi efektif ditandai dengan tercapainya tujuan melalui proses komunikasi yang dilakukan. Selain itu, permasalahan akan informasi yang diterima dan umpan balik menjadi salah satu indikator penting terwujudnya komunikasi efektif. Lalu ada unsur-unsur komunikasi efektif.
Yang pertama itu sumber. Sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Lalu ada komunikator. Komunikator sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan dalam komunikasi. Komunikator menjadi peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikan atau penerima pesan. Komunikator harus memiliki keterampilan untuk memilih sasaran dan menentukan tanggapan yang hendak dicapai. Lalu yang ketiga yaitu pesan. Unsur-unsur komunikasi yang ketiga adalah pesan. Pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi. Dapat dipahami sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara, misalnya saja melalui kata-kata dan kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Lalu ada macam-macam komunikasi efektif. Yang pertama itu lisan. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum. Sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon. Rapat dan percakapan satu lawan satu, komunikasi verbal penting karena efisien. Lalu yang kedua dan non-verbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu yang ketiga ada tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagi informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Lalu ada visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda, komunikasi visual mungkin lebih membantu bagi beberapa orang untuk mengonsumsi ide dan informasi. Lalu ada prinsip-prinsip komunikasi efektif. Prinsip kesiapan dan motivasi. Prinsip ini menuntut komunikator dan penerima harus siap dan tetap termotivasi selama proses komunikasi berlangsung, sehingga komunikasi efektif bisa terlaksana. Lalu yang kedua itu prinsip memiliki keterampilan komunikasi yang kompeten. Prinsip ini menekankan bahwa baik komunikator dan penerima harus cukup kompeten dan efisien dalam hal berkomunikasi baik memberi maupun menerima informasi atau pesan yang diinginkan. Memiliki keterampilan komunikasi yang diperlukan sangat penting sehingga proses komunikasi dalam hal transmisi dan penerimaan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara efektif. Lalu yang ketiga itu prinsip berbagi dan interaksi. Pada prinsipnya, komunikasi tidak hanya sekadar memberi dan menerima informasi. Komunikasi adalah proses dua arah sehingga keberhasilan komunikasi efektif terletak pada kemungkinan sebanyak mungkin pertukaran ide dan menjaga interaksi timbal balik antara pemberi dan penerima informasi. Lalu yang keempat yaitu prinsip kesesuaian isi komunikasi. Komunikasi efektif sangat dipengaruhi oleh isi pesan. Isi dari apa yang akan dikomunikasikan harus mudah dipahami dan sesuai dengan pihak komunikator maupun penerima. Manfaat komunikasi efektif. Komunikasi efektif dapat meningkatkan kualitas hubungan di rumah, tempat kerja, dan dalam situasi sosial dengan memperdalam ikatan kita dengan orang lain. Komunikasi efektif juga memperkuat kerja tim, kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, kepemimpinan dan model-modelnya. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Dalam ilmu manajemen pada umumnya dikenal tiga model kepemimpinan, yaitu kepemimpinan karismatik. Nah, kepemimpinan ini yaitu kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa.
Magnet yang kuat dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya yaitu adalah Bung Karno, Anwar Sadat, dan Mahatma Gandhi. Lalu yang kedua yaitu kepemimpinan traksional. Kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Dan juga mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment. Dan biasanya menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Lalu yang ketiga yaitu kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinannya yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain yaitu perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Lalu ada disiplin. Disiplin adalah praktik batin yang tercermin dalam tindakan yang bertujuan untuk menjaga orang dalam ketaatan pada aturan. Sedangkan menurut Siswanto 2001 melihat disiplin ini adalah sikap menghormati, menghargai, tunduk pada peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan apabila kewajiban dan wewenang yang dilimpahkan itu dilanggar, maka sanksi tidak dapat dielakkan. Macam-macam sikap disiplin, yaitu yang pertama disiplin waktu. Arti disiplin waktu adalah seseorang bisa menggunakan waktu dengan baik dan membaginya. Waktu sangat berharga dan salah satu kunci sukses adalah penggunaan waktu yang baik. Kita semua tahu bahwa hidup adalah persoalan menjalankan waktu yang kita miliki. Itulah sebabnya waktu erat kaitannya dengan kedisiplinan untuk melakukan berbagai hal. Lalu yang kedua itu disiplin ilmu. Disiplin ilmu adalah memenuhi semua syarat yang ditetapkan sebagai seseorang ilmuwan. Jika ilmuwan memiliki bidang keilmuan dan berprinsip membangun kebaikan dan manfaat bagi orang banyak, dengan begitu ilmuwan dapat mengambil tindakan yang baik dengan kode etik atau aturan dalam mengambil kesimpulan atau menentukan sebuah kebenaran berdasarkan ilmu atau pengetahuan. Lalu yang ketiga itu disiplin pribadi. Disiplin pribadi adalah memberikan orientasi diri terhadap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan pengembangan. Disiplin pribadi adalah kesediaan untuk disiplin. Lalu yang keempat yaitu disiplin sosial. Disiplin sosial merupakan manifestasi dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui komitmen pribadi dalam diri individu. Kehidupan bermasyarakat adalah hakikat manusia. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda diukur dalam konteks budaya. Lalu yang kelima, disiplin kebangsaan. Disiplin kebangsaan adalah kemampuan dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri untuk menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh negara. Bangsa adalah alat untuk memperjuangkan kehendak bersama. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang disiplin akan mampu memenuhi keinginan bangsa. Sekian dari saya, maaf tidak ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.